Ya, makallah. Ngajak. Ya, Pak Wahai. Acan kira rek naon ngomong naon tuh. Baik bisa. Waalaikumsalam. Masa nyentian harga eta daftar harga nolak ya. Harga bersabar. Oh eta no goreng ya, goreng. Kalau goreng eta kalau batu goreng buah. Kami kan di mana tuh? Kalau teh ini sama sederhana upami harga agen di dia mah 12 nya harga produksi lah gitu di pabrik 12.000 goreng agen 12 nya berarti upami agen pengambilan 200 agen mau tahu kalau misalkan 25 kita kami setelah paling sekitar sama 15 lah artinya 15 lah mungkin berlaku tadi turun kalau misalnya buat teman sekarang lewat Maderis lah ini nama Maderis paling pasir 11 gitu kan nah itu jadi 13 kemudian anjir bisa ngikal di kelas jadi itu gitu upami itu dibuat minimum 25 misalkan tapi kan ngirim misalkan punya dengan diambil gitu ada misalkan kan 20 gram ya 120 pengiriman minimal pengiriman itu berapa kalau misalkan ini dia saja itu kalau minimal upami di bawah 1 kilo di atas 1 kilo berapa sama hal gitu ada pengiraan itu upami eta makan eta berarti lah ya reguler regulernya ada makan sering ada pengiraan ya hukum misalkan proses formal memang bakal ngejar puluh sehari bakal jadi kan JNT aya J aya reguler nah JC macam-macam aya someday gitu macam-macam Ngelengit pah mina. itu upamanya 25 terus masuk Kak Papa Minang ngelengit. Ada laptop anu almarhum Pak di mana? Di bumi. Oh, terus keluar terus. Ada baterai mah normal, cek. Gua beli sebelah mah. Normalnya? Normal. Kemarin masuk ke penambahan di buka power itu karena Iya. sasanana meureun tepat. Di rumah mah biasa normal. Oh gitu. Di nonton film kalau kita dipantengkeun di cabut ada di open deui. Enggak kan memang keyboard bermasalah. Keyboard bermasalah. Karena dibuka deui kan keyboard. Tiga nama foto yang kepencet atau teh salah hiji jadi emang pas ieu ge pas ieu ke langsung buru pas kita teh kita harum nyelira gitu. Kemungkinan mah yang dia anu padahal itu jero berinya file apa itu sih itu oh di situ di mana itu terus kalau tadi ya sebenarnya seneng tuh oh gitu di naon nu payi gitu payinya sampai harganya nya nu alit itu sarana nah ada non nempel na meja gitu na meja Damang Jack. Cina ieu ripuh sinyal cina Papa Mina. Can aya Pak Fahmina. Ieu tadi teh di Jalupang cina. Nuju pindah heula ka luhur. oh
Ngapain lebat dia tuh saya? Kayaknya. Daya. Daya nu Padari. Halo. Daya, Pak. Daya nu Padari. Halo. Saya. Nah, iya Pak. Oh iya. Menurut. Halo. Nah, ini ada. Oh iya. Halo. Saya emang. Suara itu di mute-nya, Pak Ayub nanya. Alhamdulillah, Pak Deris. Pernah sama Pak Eko atas nomor Dugi tadi, sang Pak Adim. Oh, terus ke Banten deh. Atas namanya jam 4 lah. Jam 4 kira sabaraha, sama 1 jam subuh. Nyenak doma adanya. Dan ningali nama-nama. Ente. Dacan, nama menuju diturunkan sih kan nama teh. Ya kan mun siang mah mati asanya. Moal. Ada nyenak doma kitunya. Aya iya we sih nama pemeriksaan biasa. Ya domana jeung abdi kecuali. Benar. Ya benar baik. Pak Deris. Alhamdulillah baik. Iya. Dacan rayanya di bumi. Oh. Pak, terus pernah Pak Dini kadinya dak ke Bandung. Teu acan itu ngupingna duka ayeuna duka ini nya dewas kamari teu bade. Kita acan. Deka Garut kadinya. Nuhun nguping mah duka cios duka henteu. Mana. Namanya teh di kontak. Cacan ngabales. Ditaruh sirah bade ka Garut cing. Teu aktif dia nama. Iya. Kakak kangen cing. Kakak kangen. Benar. Benar. Ade ini. Papa Mina teh acan ieu nya. Eta cenanya melarian ieu. Sinyal. Melarian sinyal. Publish YouTube broadcast 30%. Geuning aya. Sok live streaming. Iya pencahayaan di luhur. Tihanap jaringan. Romantisnya lampu. Ada. Kaya geuning nu gaduh lalakonna tah. Ya. Pahit itu. Isin pahit ya.
Sampai opat ya masuk yes. Jamaah setia untung tidak ada Pak Ali baturna Ararisin. ketinggalan itu jak jadinya proyeknya Baterean gerak di baterean. Kan Gua udah balik bagian ngomong. cahayaannya gitu dia di ngabatrean gitu. Ada 3 ieu pampir. Iya gitu. Ush. Jadi siau bener ini tacan live streaming kan Pak Deris entos entung tuh aduh aing keur proses kieu geus di live streaming serap Serap. Mestami. jualannya cekapnya Wah, jadi pakai minum segala. alah Ya, bah. Haus. tadi Pali aya pali eta. ayo Pak Abah haus. Rasi ya, minum lagi pakai muk. Rasi. sok kieu wae teu naon jak ayo atuh Ampun. Oh, edan atunya. Baca Quran na ieu. Tinggal. keluar suaranya keluar suaranya Mah poekna. Astagfirullahaladzim. Mustami. Mama Dede. Ya. Mama Dede junior ini teh. Ngaruh teh. aya kadang suaranya jak Limaan ninggalna aya. Gabungkeun aja. Apa sih bisa digabungkeun? biasa Biasa. Ayo kuatan aya. Cing ah. Ini budak saya teh. tuh aya tuh Kumaha teleponkeun ka dia? aya deui tuh aya kudu oh, kadang suarana teh kadang aya teh suara aya. aya aya Terus enggak, Pak. nah sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di arsalna wa dinhaq yudhhiru ala dini kullihi wa syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di pagi hari ini di ba'da sholat subuh yang cuacanya cukup dingin di tengah pandemi ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kultum online ini atau virtual ini. Puji syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat serta salamnya kepada Nabi besar kita, Nabi yang menjadi inspirasi seluruh umat. Beliau adalah
disebut sebagai Quran yang berjalan. Jadi setiap langkah geraknya menjadi contoh, setiap ucapannya menjadi syariat, paling tidak menjadi anjuran yang kalau diikuti bisa mendapatkan berkah. Di pagi hari ini saya ingin diawali dengan membacakan sebuah ayat di surat Al-Maidah ayat 27. Ini berkenaan dengan sekarang di bulan Zulhijjah, yaitu ada pelaksanaan Idul Kurban atau Idul Adha. Di surat Al-Maidah ayat 27 ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abna adama bil haqqi id qarraba qurbanan futuqabbil min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhir qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Di surat ini mungkin kalau berkaitan dengan kurban, yang kurang populer memang kisah Qabil dan Habil ini, karena menjadi yang biasa menjadi kisah yang diangkat itu adalah kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Tapi mungkin ini juga perlu kita menjadi pencermatan kalau memang syariat kurban itu sudah ada pada zaman atau pada masanya Nabi Adam alaihissalam, yang itu dikisahkan kalau dalam ayat 27 Al-Maidah ini, itu cerita dua putranya Qabil dan Habil, yang mana mereka menjalankan kurban. Allah syariatkan kurban, tapi di antara Qabil dan Habil ini tidak diterima keduanya. Salah satunya tidak diterima, yaitu Qabil, kurbannya Qabil. Jadi yang diterima hanyalah kurbannya Habil. Kenapa demikian? Di ayat ini dijelaskan salah satu alasan kenapa kurbannya Qabil tidak diterima adalah amalnya atau kurbannya itu tidak didasari dengan ketakwaan. Jadi itu yang menjadi salah satu syarat diterimanya kurban pada saat itu. Jadi kalau saat itu syariatnya kurban itu bukan ditentukan adalah jenis kurbannya. Seperti sekarang itu di syariat Nabi Muhammad itu hewan sapi, domba, unta gitu ya. Kalau pada masa itu di syariat di Nabi Adam itu adalah apa yang dia miliki dan dia senangi. Kalau di kisah itu Qabil adalah dia peternak, jadi memiliki banyak ternak. Habil, sedangkan Qabil adalah petani, dia memiliki banyak hasil tani. Dan dua-duanya mengorbankan apa yang dimilikinya. Habil ternaknya dan Qabil hasil taninya. Tapi memang yang diterima hanya Habil, sedangkan Qabil tidak. Nah, di sana juga terjadilah tragedi kasus pertama pembunuhan manusia itu. Gitu. Jadi dari kisah itu kita bisa mengambil sebuah pelajaran apabila ketika syariat itu ada, ketika
di antaranya adalah kurban di kisah ini, itu menjadi salah satu kuncinya adalah ketakwaan. Baik, jamaah kultum subuh, seperti halnya kita ketahui bahwa di kondisi saat ini, pandemi yang cukup berkepanjangan di seluruh dunia, ini harapannya memang menjadi sebuah peristiwa yang tidak lewat begitu saja, apalagi apabila kita kaitkan dengan momen sekarang di Zulhijjah ini yang banyak sekali keutamaan atau kelebihan di bulan Zulhijjah ini. Salah satunya Zulhijjah ini adalah bulannya haram untuk dilaksanakan atau untuk perang, dan juga disyariatkan di bulan Zulhijjah ini adalah adanya kurban. Pada tadi kalau kita merujuk di kisah Qabil dan Habil, takwa menjadi sebuah syarat. Harapannya justru dari rentetan kondisi sekarang ini yang saya pribadi rasakan, harapannya kondisi saat ini menjadi sebuah latihan dalam terus menjaga atau memawas diri dalam suatu kondisi, karena di kondisi sekarang kita dituntut untuk lebih hati-hati khususnya dalam kesehatan. Takwa salah satu jalannya adalah dengan mawas diri. Itu harapannya bisa menjadi sebuah edukasi bagi kita bahwa ketakwaan adalah salah satu syarat untuk keselamatan, bahkan diterimanya sebuah amal oleh Allah. Kalau kita refleksikan lagi ke kita di lingkungan kita, yang mana kita mencoba sebuah amal itu adalah dengan jalan salah satunya bersama atau berkumpul atau berkomunitas untuk menjalani amal bersama. Takwa menjadi sebuah jalan agar kita bisa saling introspeksi diri untuk menjaga kebersamaan ini dalam menatapi setiap amalan. Kehati-hatian yang terlalu paranoid itu bisa menjadikan tidak produktif. Tapi kehati-hatian yang bisa menjadikan mawas dan selalu, kalau Sundanya taki-taki, itu bisa semakin mengasah diri untuk semakin paham atau mahir dalam setiap amal. Jadi kehati-hatian bukan menjadi sebuah paranoid yang menjadikan tidak produktif, tapi kehati-hatian yang bisa terus menjadikan kita lebih mawas dan mengasah diri untuk bisa lebih mahir dalam setiap amalnya. Karena biasanya dalam setiap amal, apabila terjadi kesalahan, kan gitu ya, kesalahan yang terus diulang-ulang menjadi sebuah kewajaran. Itu pun bisa terus berkembang menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah budaya. Nah, itu yang mungkin saat ini setiap amalan yang dipandang tadinya ada kekeliruan, tapi karena terus diulang-ulang,
tadi karena modalnya tidak ada takwa, kehati-hatian, itu menjadi sebuah kewajaran yang diteruskan menjadi sebuah kebiasaan dan terus berkembang menjadi sebuah budaya. Padahal itu budaya yang misalkan tidak tepat. Dan itu terus berkembang di masyarakat. Sehingga kita harus kembali mungkin di momen Zulhijjah ini terus coba menggali sebuah ajaran atau syariat yang dari sumber telaga mata airnya gitu, yang memang itu menjadi sebuah tuntunan yang benar ketika kita melaksanakannya dan dibekali dengan takwa agar bisa diterima amalannya. Mungkin di kuliah 7 menit, ini udah 7 menit belum Pak? Yang bisa saya sampaikan sedikit tadi harapannya ini bukan ingin menyampaikan tapi memang perlu disampaikan tadi terkait kondisi di kita ini pribadi, mengingatkan untuk diri pribadi untuk selalu tetap mawas atau takwa dalam setiap menjalani amal agar kita pun bisa harapannya itu menjadi sebuah fondasi untuk bertumbuhnya iman lebih produktif. Maksudnya iman lebih produktif itu seperti yang kita pahami bahwa iman itu bisa naik turun kan ya. Bagaimana menjadi iman itu bisa terus progres berkembang. Salah satunya memang harus produktivitas. Ketika iman terus produktif, harapannya iman pun bisa terus terjaga untuk terus berkembang. Gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Fahmi yang telah menyampaikan materi kuliah subuh. Masih ada waktu 15 menit lagi sebelum ditutup. Barangkali dari Garut Kota. Panjang kene waktunya. Panjang kene, Pak. Barangkali dari peserta Garut Kota ada yang mau bertanya, saya persilakan. Mangga Pak M. Cewek nanya sama Japri Pak M. Naunya naras naon. Ya, paling nyungkeun diulas tentang iman yang produktif gitu ya. Kumaha jelasna. Cara supaya bisa produktif. Iman produktif sama iman yang manual berarti Pak Ayah iman yang manual berarti Pak setuju saya. Terus supaya orang tong turun naik we terus gitu. Kayaknya Narek ya terusnya. Narek ya. Ayo naik. Kumaha nyak langsung diskusi. Ngobrol ya Pak M. Siap udah ngobrol. Ini kalau pandangan saya iman produktif mungkin salah satu untuk menjaga agar iman kita tidak menjadi tidak stuck gitu,
memang produktivitas yang harus dijaga. Maksudnya seperti apa ya? Seperti metabolisme tubuh lah, seperti yang kalau saya gambarkan gitunya, seperti metabolisme tubuh. Fungsi organ tubuh itu bisa terus melemah kalau memang tubuh itu tidak diproduktifkan, tidak digerakkan. Gambaran saya gitu. Mungkin sederhananya seperti itu. Iman pun adalah sebuah keyakinan kan ya. Ketika iman itu kalau menjadi sebuah organ gitu ya, yang tidak terus diproduktifkan, atau kalau tadi organ tubuh digerakkan, distimulan untuk terus berproduksi gitu, ya kurang lebih akan menjadi penurunan fungsinya gitu kalau dalam tubuh mah. Jadi kalau ingin terus tidak berkurang fungsinya, harus diproduktifkan terus. Tadi mungkin salah satu amal solehnya gitu, dengan amal-amal soleh yang memang dasarnya adalah ketakwaan gitu. Jadi kalau dia merujuk dari Al-Maidah 27 itu, amal itu diterima karena takwa. Amal itu menjadi sebuah produktivitas iman gitu, yang mana sehingga ketika terus beramal soleh, iman kita produksi sehingga terus memicu metabolisme organnya, atau bisa terus meningkatkan fungsinya. Kurang lebih gitulah mungkin Pak Aib, ima gambaran wallahualam bisawabnya. Ini mah gambaran sederhana untuk mengukur bagaimana tingkat keimanan kita gitu. Kalau saya melihatnya kurang lebih segitu. Ketika terus kita dipacu untuk produktif, beramal, itu menjadi salah satu parameter iman kita, apakah terus produksi minimal berjalan gitu, atau stuck, atau bahkan nurun gitu. Nah mungkin salah satu sederhana ukurannya ya dari amal tadi, tapi amal dengan catatan takwa gitu. Itu kurang lebih mungkin Pak Ep. Mana dari banding dikoreksi atau mana ada ya. Cekap jelas Pak. Ustaz Diana teh ayahnya. Mana Ustaz Diana teh? Entos lah cekap mah tong maksakeun ya. Kan ngambil produktif. Para produktif cina. Pak Deres. Waduh, ya operator, jadi operator Pak Deres. Operator ya. Cekap Pak Ep. Cekap. Ya. Cekap no, kultum sesuai jeung judulna. Tah eta. Ulah lila teuing. Kuliah ya. Soalnya nak kuota ya. Tina kuota pipe-nya. Masalah. Kena ketahuan. Dicukupkan wae Pak. Mangga pamintos mah turnuhun. Terima kasih simpatisannya dari peserta Garut Kota yang masih istiqomah sampai saat ini. Nice, ya peserta jemaah setia. Jemaah setia. Mungkin dicukupkan saja karena hari Minggu banyak kegiatan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup acara kuliah subuh ini dengan membaca ayatul hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillah. Rabbil alamin. Amin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.